Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Dan kali ini kita akan mengikuti dialog Sumsel Menyapa yang akan membahas mengenai evaluasi ekonomi di tahun 2023 dan tantangannya di tahun 2024. Dan saat ini sudah hadir bersama saya di studio TVRI Sumatera Selatan ada Bapak Dr. Sukanto Sairuki, SEMSI ya Bapak, selaku pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Kabar baik Mbak. Alhamdulillah kabar baik di tahun baru 2024 ini ya Bapak ya. Siap. Kita langsung saja mungkin Pak, kita membahas mengenai lalu bagaimana sih evaluasi dari ekonomi tahun 2023 dan tantangannya nanti tahun 2024. Ini kalau kita berkaca di tahun 2023 tentunya ekonomi Sumsel ini membayangkan outlook perekonomian Indonesia di 2024 yang cukup mendebarkan ya Bapak. Lalu pada pertengahan 2023 lalu kalangan ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2024 diklaim akan baik-baik saja Bapak dengan pertumbuhan berkisar 4,9% sampai 5,3%. Nah lalu Bapak kalau melihat evaluasi ekonomi di tahun 2023 tahun kemarin itu seperti apa Bapak menurut Bapak? Baik, terima kasih Mbak Ruby. Jadi ketika kita bercermin dengan masa lalu itu sangat baik untuk memprediksi masa depan. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat indikator makro kita, terutama pertumbuhan ekonomi, memang di tahun 2023 ya, sampai TW3 kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik di atas 4%, walaupun memperlihatkan tren yang menurun. Itu catatan kita. Artinya untuk ke depan di tahun 2024 mungkin ya, tapi sebelum itu beberapa indikator lain seperti inflasi juga menunjukkan stabilan harga, walaupun beberapa komoditas harga seperti beras mengalami peningkatan tapi masih tetap ada kisaran yang bisa dikendalikan. Kemudian di tahun 2023 kita dikejutkan dengan El Nino ya, El Nino yang berdampak besar terhadap ekonomi tentunya. Betul. Karena kita harus mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan karena imbas dari kebakaran hutan khususnya untuk di wilayah Sumatera dan Kalimantan itu juga menjadi catatan kita di tahun 2023. Kemudian di tahun 2023 juga kita melihat dari sisi sosial misalnya kemiskinan, walaupun beberapa peristiwa terutama perekonomian yang tadi ya sebenarnya mengalami tren yang menurun, tapi tingkat kemiskinan kita relatif terjaga di bawah dua digit ya untuk Indonesia sekitar 9%. Nah ini adalah catatan-catatan yang cukup mengembirakan di tahun 2023 untuk Indonesia ya. Baik, mungkin tergolong cukup stabil ya Bapak. Betul, ya, kalau kita lihat ya cukup stabil. Cukup stabil. Tapi kemudian adakah tren yang patut kita cermati Bapak di tahun 2023 kemarin? Secara umum ya, memang perekonomian kan sangat tergantung dari faktor internal dan eksternal. Betul. Ketika kita bicara faktor eksternal, tentu kita akan menilik atau melihat lebih jauh tentang geopolitik secara global. Nah, ini juga akan nanti berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia seumumnya dan Sumsel pada khususnya. Kemudian catatan kita juga tujuan ekspor kita itu kan sangat tergantung dari negara-negara besar seperti Tiongkok, US dan Uni Eropa. Jadi ketika di tahun 2023 ada kelesuan di sektor properti di Tiongkok, ini berimbas juga nanti ke Indonesia karena tujuan ekspor kita sebagian besar itu seperti batu bara dan kelapa sawit itu ditujukan untuk negara Tiongkok. Ini juga menjadi catatan kita ke depan. Pasti kalau Tiongkok ini mengalami hambatan dalam perekonomiannya, Indonesia juga sedikit banyak akan terganggu atau tergantung dari gejolak yang ada di Tiongkok. Baik, jadi bisa salah satunya butterfly effect ya mungkin Bapak ya? Ya bisa dikatakan demikian juga ya. Itu. Namun Bapak kalau misalnya tadi sempat mengatakan bahwasannya di tahun 2023 yang lalu itu kita terdampak juga dengan fenomena El Nino. Betul. Selain tentunya memberikan dampak bencana alam juga di Indonesia khususnya, namun yang menjadi concern kita sendiri itu di mana harga sembako ini sempat melambung tinggi tentunya Bapak. Ya, betul. Seperti apa Bapak menilai hal ini Bapak? Jadi kejadian alam ini kan tidak bisa kita kita pungkiri ya. Betul. Namun bisa kita prediksi sebenarnya. Jauh-jauh sebelumnya
El Nino sudah diprediksi dan tahun 2023 apa sih terjadi gitu ya. Dan dampaknya tentu bisa kita rasakan di mana ketahanan pangan kita relatif goyang pada saat terjadi kekeringan, terutama tanaman pangan ya, beras dan turunan dari beras, misalnya pangan yang lainnya mengalami hambatan. Sehingga dampaknya harga beras waktu itu mengalami peningkatan yang cukup yang besar ya. Nah ini harus hati-hati karena pangan ini akan sangat related terhadap gejolak sosial, terutama rentan terhadap masyarakat yang berpenghasilan menengah ya, menengah ke bawah. Artinya ketika konsumsi terhadap beras itu meningkat secara nominalnya, maka tentu akan berdampak kepada tingkat kemiskinan kita. Nah ini juga harus menjadi catatan kita ke depan, dan pemerintah juga saya kira sudah mengantisipasi dengan berbagai cara gitu ya untuk mengeliminasi dampak dari ketahanan pangan kita yang cukup rentan itu. Baik, jadi tentunya juga dari 2023 ini kita banyak harus belajar juga ya Bapak, mitigasi juga tentunya mitigasi bencana untuk nantinya berdampak juga kepada pertumbuhan ekonomi kita Pak ya. Mitigasi dan adaptasi sebenarnya. Bagaimana kita mitigasi bencana sudah kita lakukan, terus kita bagaimana mengadaptasi gitu ya, adaptasi terhadap tersebut ya. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Baik Bapak, kalau di tahun 2023 ini sendiri kita melihat bahwasannya sebelumnya kita berkaca juga dari tahun 2022 di mana Indonesia sendiri itu berdampak ataupun terdampak dari pandemi COVID-19. Ya, betul. Lalu tahun 2023 ini apakah bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sudah cukup stabil dan bangkit Bapak jika berkaca dari tahun 2022? Ya, betul. Memang dampak COVID terhadap perekonomian cukup dahsyat gitu ya. Ketika 2020 kita mengalami 2021, tetapi di paruh sebenarnya di penghujung 2021 kita sudah melakukan recovery gitu ya. Terbukti dengan pertumbuhan ekonomi kita yang sudah mengalami yang tumbuh positif gitu ya. Nah, ini berlanjut sampai sekarang. Artinya pemulihan ekonomi itu sudah terjadi sejak di penghujung 2021. Ini juga bisa kita lihat di tren pertumbuhan ekonomi yang rata-rata sudah di atas 5% ya untuk seluruh wilayah, bahkan Sumsel sudah di atas 5%. Namun demikian, catatan kita, stimulus ekonomi akibat COVID itu kan ada dari pemerintah. Nah ini ketika ini dialihkan, apakah kita masih tetap survive, terutama nanti dengan UMKM. Nah ini juga harus kita hati-hati, karena secara global sebenarnya Amerika sudah berapa kali menaikkan tingkat suku bunga. Artinya kalau kita lihat secara makro, dengan kenaikan tingkat suku bunga Amerika itu tentu kalau kita tidak hati-hati akan terjadi capital flight, gitu ya, pelarian modal orang-orang Indonesia keluar. Nah ini akan melesukan atau melemahkan tingkat investasi yang ada di Indonesia. Nah ini juga menjadi catatan kita untuk kehati-hatian setelah pandemi. Tentu euforia subsidi tanda kutip itu akan dihentikan gitu ya. Betul. Terus kita harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita masing-masing gitu ya. Betul. Tadi seperti yang Bapak katakan bahwasannya kita memang harus beradaptasi kemudian ya Bapak. Betul. Di tahun 2023. Nah, kalau kita melihat tahun 2023 tadi kita berhasil bangkit dan juga tumbuh ekonominya setelah pandemi COVID-19. Lalu kemudian bagaimana Bapak melihat pertumbuhan ekonomi nanti di tahun 2024, Pak? Beberapa lembaga ternama gitu ya, seperti lembaga dunia, IMF, Bank Dunia memprediksi memang pertumbuhan ekonomi secara global akan mengalami sedikit penurunan gitu ya, di sekitar 2,5 atau sampai 2,9%, lebih rendah dibanding tahun 2023. Nah ini juga mencatatkan kita faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 itu sebenarnya adalah goyangnya perekonomian Cina yang menjadi jantung kedua perekonomian dunia setelah Amerika ya. Jadi ketika sektor properti seperti yang kita jelaskan di awal tadi mengalami hambatan, itu akan berdampak besar terhadap perekonomian di Cina, dan kita menjadikan Cina itu atau Tiongkok itu sebagai salah satu tujuan utama dari ekspor. Nah ini akan kita lihat nanti dampaknya seperti apa 2024 terhadap perekonomian Indonesia gitu ya. Baik, betul. Karena memang kita tidak bisa terlepas juga ya Bapak dari negara-negara maju seperti Amerika dan juga Cina untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Namun selain itu Bapak, kalau misalnya nanti kita tahun 2024 ini seperti yang kita ketahui akan memasuki tahun politik Bapak.
Apakah tahun politik ini nantinya akan ada pengaruh juga pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia, Pak? Ya, catatan kita sejak pemilu 2005 ya, 2004, 2009, 2014, 2019 memang berimbas terhadap perekonomian secara umum ya, terutama sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemilu, misalnya sektor akomodasi, sektor industri manufaktur, ya itu akan mendongkrak perekonomian. Tetapi di sisi lain, korporasi biasanya pengalaman kita 3 pemilu atau 4 pemilu yang lalu akan bersifat hati-hati atau wait and see terhadap siapa sebenarnya yang akan menjadi leader gitu ya. Kalau hal yang berbeda atau orang yang lain tentu kebijakannya juga akan berubah dan ini akan mempengaruhi sebenarnya perekonomian kita dalam jangka pendek. Gitu. Betul, selain itu juga nantinya akan berpengaruh pada pembangunan infrastrukturnya Bapak ya. Betul. Karena akan tadi seperti Bapak bilang maksudnya akan berganti juga kepemimpinannya. Namun Bapak kita akan membahas lebih jauh lagi Bapak. Baik. Namun setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Baik. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Beli. Ayo. Ayo. Beli yuk. Ay lantak ke ayu ni? Si Runian main HP. Ni dia ngentak ke nyoh? Ya Caca, mengapa kak? Tak maling Ah, yalah kenteng mulut tu ngomong. Aku ni nak beli. Cak, si Runian kamu main HP. Oh itu. Kamu tu lagi ngapoi? Lagi ditelan HP tu. Ini nak kak, ada berita tentang pemilu si Runia. Jadi harus aku sebar ke segala grup yang ada di HP aku. Ay, hati-hati, agak tangkap polisi. Apalagi zaman pemilu nih. Hah? Apa baca itu kak dia tangkap polisi? Nah, ya agak ku jelas ke ya. Tunggu ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa. Dan tentunya kita juga masih bersama Bapak Dr. Sayruki, Bapak Sukanto Sayruki, dan masih kita tadi membahas mengenai lalu kemudian bagaimana pemilu tahun 2024 ini akan berdampak juga pada infrastruktur kita. Namun kalau kita membahas lagi mengenai pembangunan infrastruktur ini sendiri Bapak, di Sumsel sendiri ini juga kita mendapatkan penambahan DIPA yang cukup besar khususnya pada pembangunan infrastruktur. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah nantinya akan berpengaruh juga pada gejolak perekonomian di Sumsel? Baik. Jadi ketika kita bicara
infrastruktur tentu akan mendongkrak perekonomian ya. Sebagai berbagai teori pun menjelaskan seperti itu. Betul. Dan ini juga terjadi di Sumatera Selatan. Jadi infrastruktur fisik yang dibangun sejak sepanjang periode pemerintahan Pak Jokowi tentu memberikan efek yang cukup baik ya terhadap perekonomian, terutama menyangkut konektivitas dan aksesibilitas dari barang dan jasa. Dengan demikian, ketika konektivitas dan aksesibilitas tadi terpenuhi ya, maka high economy atau high cost ekonomi itu akan cenderung bisa kita tekan. Sebagai contoh misalnya ketika pembangunan infrastruktur di tol khususnya di antara Palembang dan Lampung gitu ya, dibangun dengan memperpendek jarak tempuh, mobilitas manusia, barang dan jasa juga semakin cepat. Dan ini juga akan mengakselerasi pertumbuhan kawasan khususnya terutama dua kota ya, Palembang dan Lampung. Namun demikian perlu juga kehati-hatian untuk Sumsel ketika pembangunan infrastruktur ini tidak terlalu seimbang tanda kutip gitu ya. Ketika kita catatan kita 2023 kemarin gitu ya, pembangunan infrastruktur, orang cenderung migrasi tanda kutip dari Palembang ke wilayah tetangganya yang menyebabkan dalam istilah yang lebih ininya dikatakan kebocoran wilayah untuk Sumsel. Kebocoran gitu ya. wilayah. Nah, jadi itu harus menjadi catatan kita. Artinya Sumsel harus memperbanyak atau meningkatkan daya tarik kota Sumsel itu sendiri ya, kota-kota di Sumsel. Nah, ketika terjadi penambahan DIPA untuk infrastruktur, kita berharap juga memberikan efek yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi kalau dari sisi pengeluaran salah satunya adalah infrastruktur atau government spending tadi ya. Dengan stimulus dari infrastruktur kita harapkan perekonomian bisa terjaga. Walaupun sebenarnya secara komposisi government spending lewat infrastruktur itu kontribusinya terhadap pertumbuhan itu relatif kecil ya. Yang terbesar itu adalah konsumsi rumah tangga dari konsumsi rumah tangga kemudian investasi. Nah, ini menjadi catatan kita dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun tadi ya dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin belum terlihat secara nyata, tetapi jangka panjang kita berharap Sumsel akan menjadi lebih baik ya dalam pembangunan infrastruktur. Nah, itu dari akses infrastruktur jalan ya. Kemudian kita juga berharap Sumsel bisa mengembangkan, khususnya Sumsel bisa mengembangkan sarana atau infrastruktur yang lain seperti pelabuhan. Kita pernah menggaungkan akan adanya pelabuhan internasional seperti di Tanjung Api-Api, lewat pelabuhan Tanjung Caratnya itu juga kita harus up gitu ya, agar tadi kebocoran wilayah tanda kutip tadi, terutama barang itu bisa kita eliminasi. Selama ini kan barang kita banyak kita bawa keluar, terutama di provinsi tetangga. Nah, dengan adanya pelabuhan tadi kita harap bisa meredam itu dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Itu dari sisi infrastruktur, dua infrastruktur tadi ya, belum infrastruktur dasar yang lainnya. Pada intinya pembangunan infrastruktur bisa menstimulus perekonomian secara baik gitu ya. Betul, jadi government spending infrastructure tadi tentunya itu harus berdampak positif juga Bapak ya ke depannya, terutama di tahun 2024 ini karena ada penambahan DIPA sendiri untuk Sumsel. Ya, betul. Lalu bagaimana kemudian Bapak melihat bahwasannya apakah dari pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan ini harus menerapkan strategi khusus Bapak? Kira-kira strategi seperti apa yang nantinya bisa diterapkan untuk tahun ini? Karena kalau kita melihat nih Bapak, kebetulan tahun ini sendiri itu akan ada kontestasi pemilu yang berdekatan pula nantinya dengan Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya besar lainnya Bapak. Ya betul, jadi apa yang harus kita sikapi di tahun 2024 dengan banyaknya event tanda kutip ya, ada pemilu, ada Imlek, ada kemudian acara keagamaan seperti Idul Adha, Idul Fitri gitu ya. Secara historis ketiga event ini bisa meningkatkan perekonomian gitu ya, asal daya beli masyarakat bisa terjamin gitu ya, atau dijamin. Nah, untuk Sumsel saya kira tadi karena kita sudah paham betul bahwa kita banyak terjadi kebocoran wilayah, walaupun datanya sumir gitu ya, walaupun datanya tidak kentara, tapi bisa kita rasakan gitu ya banyaknya kebocoran wilayah, dan harus kita redam kebocoran wilayah dengan meningkatkan
daya tarik Sumsel itu sendiri, terutama khususnya kota metropolitan Palembang. Nah, yang kedua, event-event atau hari-hari besar keagamaan tadi kita harap bisa mendongkrak perekonomian. Betul. Perekonomian dengan catatan ketika event ini atau hari besar ini biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga. Ini juga harus diwaspadai, artinya akan memicu inflasi. Nah, inflasi juga harus kita sadari dari awal bahwa karena berdekatan ini gitu ya. Tapi enak juga berdekatan ini naiknya sekali aja gitu. Betul, sekali betul. aja dibanding dia kemudian bertahap naiknya sudah berlipat-lipat. Ini kan tahun baru, kemudian Imlek, kemudian Idul Fitri, Idul Fitri. ya. Jadi eventnya sudah tidak begitu wah gitu ya karena sudah berdekatan. Tapi catatan kita harus tetap dijaga tadi daya beli masyarakat. Kemudian harga, pemerintah harus melakukan intervensi terutama dalam bidang pangan ya, agar tidak terjadi inflasi yang cukup tinggi. Kalau terjadi inflasi tentu akan sangat memberatkan perekonomian kita gitu ya, perekonomian kita. Karena tadi seperti dikatakan di awal, bobot terbesar dari pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran itu adalah konsumsi rumah tangga. Kuncinya itu. Kalau secara makronya. Jadi kalau konsumsi rumah tangga itu menurun akibat melemahnya daya beli yang diakibatkan oleh peningkatan harga, itu juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Betul. Secara di ujungnya itu ya. Jadi catatan kita tetap harus pemerintah tidak bisa sendiri. Biasanya kalau intervensi harga itu di Bank Indonesia gitu ya. Ada tim pengendali inflasi daerah yang terdiri dari beberapa stakeholder, bisa dilakukan secara efektif dan efisien gitu ya ketika menghadapi 3 event besar tadi. Baik, jadi memang perlu ada kolaborasi juga Betul, ya Bapak ya, betul. antara pemerintah dan juga stakeholder terkait tentunya untuk nantinya mengintervensi yang akan terjadi di tahun 2024, terutama tapi dalam menghadapi berbagai event ataupun hari raya besar-besar di Indonesia khususnya Bapak. Iya betul. Nah kemudian kalau misalnya kita tadi berkaca bahwasannya yang paling besar itu adalah konsumsi rumah tangga Bapak. Ya. Kemudian kalau di Sumsel saat ini sendiri sepertinya yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah itu salah satunya adalah UMKM Bapak. Ya betul. Apakah ada saran khusus nih Bapak dalam peningkatan mungkin UMKM, geliat UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan nih khususnya untuk pertumbuhan ekonomi di 2024? Ya. UMKM ini kan sebenarnya menjadi pilar dari perekonomian gitu ya. Kalau Jepang itu kan dihidupi UMKM. Jadi filosofi UMKM ini seperti pohon pinang gitu. Dia akarnya kecil tetapi dia kokoh menopang batangnya. Nah juga UMKM itu jumlahnya banyak, kita harap bisa menopang perekonomian secara baik. Namun demikian UMKM ini beberapa riset menunjukkan konvensional ini lebih cenderung dominan dibandingkan yang modern. Jadi harus beralih ke digitalisasi, mau tidak mau, suka tidak suka. Kita harus melirik UMKM ini yang berbasis digitalisasi. Karena kan marketnya ini bukan seperti dulu gitu ya. Orang datang belanja, sekarang orang cukup di rumah kemudian melakukan transaksi. Nah UMKM kita sebagian besar belum terkoneksi dengan atau terafiliasi dengan digitalisasi yang baik. Gitu ya. Nah ini menjadi kendala untuk pengembangan UMKM. Artinya pemerintah juga harus menciptakan suatu ekosistem gitu ya, UMKM yang berbasis digitalisasi. Kan orang kita mau beli souvenir ataupun apa, cukup lihat di websitenya atau kita cukup lihat di marketplace yang ada. Karena sebagian besar produk yang ada di UMKM di Sumsel saya kira belum terkoneksi secara baik ke media sosial maupun ke marketplace yang baik. Ini juga catatan kita. Dan di rencana jangka panjang pemerintah provinsi juga saya kira sudah didorong untuk digitalisasi ekonomi gitu ya, terutama UMKM ini. Baik, jadi memang UMKM kita ini juga harus tetap digiatkan lagi ya Bapak, karena kita mengingat geliat UMKM di Provinsi Sumatera Selatan ini juga cukup besar pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Jadi selain itu salah satu mungkin yang tadi Bapak katakan sarannya untuk ekonomi ataupun geliat UMKM yang di Sumsel ini kita bisa UMKM naik kelas go digital seperti itu ya Bapak. Betul. Karena benar seperti yang Bapak bilang tadi bahwasannya saat ini itu banyak sekali masyarakat yang sudah malas untuk datang langsung dan lebih nyaman untuk berbelanja dari rumah, melihat-lihat dari website ataupun marketplace lainnya ya Bapak. Betul.
Namun selain itu Bapak, kalau kita melihat geopolitik yang masih terjadi, apakah akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Bapak? Ya betul, jadi seperti yang kita sikir di awal tadi, perekonomian kita kan tidak berdiri sendiri gitu Betul. ya. Jadi ketika terjadi geopolitik yang kurang baik gitu ya, maka akan berdampak terhadap perekonomian kita. Khususnya di Sumatera Selatan yang mengandalkan komoditas unggulan, karet, sawit, dan batu bara. Jadi ketika harga komoditas tiga ini terganggu, tentu akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap perekonomian Sumsel pada khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Baik, mungkin terakhir Bapak, himbauan Bapak untuk pemerintah mungkin di Provinsi Sumatera Selatan ataupun kemudian para pelaku UMKM tadi dan juga mungkin masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang ingin mulai berbisnis nih Bapak, untuk nantinya di tahun 2024 ini dapat bersama-sama kita berkolaborasi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di Sumsel, Bapak. Baik, jadi catatan kita masa lalu tentu akan memberikan pengalaman untuk masa depan. Betul. Jadi pemerintah kita tadi catatan kita bahwa pemerintah provinsi harus kembali kepada untuk menarik bagaimana investor datang ke kita. Kita sudah terlanjur gitu ya, terjadi kebocoran wilayah dari sisi sektor pariwisata dan ini harus kita kembalikan lagi, terutama di tahun 2024. Artinya iklim investasi di Sumsel harus lebih baik. Kemudian untuk UMKM, tentu 2024 ini banyak sekali event yang bisa meng-up atau mengakselerasi pertumbuhan UMKM, terutama pilkada serentak, kemudian yang dekat waktu ini adalah pemilu. Betul. Nah, ini juga harus kita mampirkan secara baik agar bisa lebih tumbuh lebih baik gitu ya. Baik, tentunya kita berharap juga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan ini terus mengalami peningkatan dan juga tentunya belajar dari tahun yang sebelumnya, tahun 2023. Tahun 2024 ini Indonesia ataupun Sumatera Selatan juga akan terus bangkit perekonomiannya. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Dr. Sama-sama. Sukanto Sayaruki selaku pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya. Bapak sudah hadir di stadion ataupun di studio TVRI Sumatera Selatan hari ini. Betul. Dan selamat tahun baru juga kami ucapkan kepada Bapak dan juga seluruh pemirsa yang mungkin saat ini sedang menonton. Dan saudara, sebelum kami akhiri, mari kita menjaga ketertiban dan juga keamanan selama masa kampanye hingga akhirnya tahapan pemilu 2024 guna terwujudnya pemilu damai. Dan update informasi terbaru seputar pemilu 2024 yang teraktual hanya di TVRI Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Ruby Vidya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang. TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.